Ibu muda pelecehan 17 anak di Jambi malah mengaku jadi korban. NT, 20, ibu muda tersangka pelecehan 17 anak di bawah umur kini sudah ditahan di Mapolda Jambi. Namun, NT melaporkan sejumlah anak dengan kasus ruda paksa ke Polresta Jambi. NT melapor ke Polresta Jambi pada Jumat tanggal 3 Februari tahun 2023. Laporan NT tersebut bersamaan dengan laporan 17 anak yang menjadi korban NT ke Polda Jambi. Kanit PPA Satreskrim Polresta Jambi Ibda Krisvani Saruksuk mengatakan, NT melaporkan 8 anak atas dugaan kasus ruda paksa. Pengakuan NT, dia menjadi korban ruda paksa di rumahnya sendiri, di kawasan Rawasari, Alam Barajo, Kota Jambi. Rumah tersebut juga menjadi TKP laporan 17 anak yang mengaku dilecehkan oleh NT. Saat ini, kedua belah pihak saling lapor dan mengaku menjadi korban. NT sendiri telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Subdit 4 PPA di Treskrimum Polda Jambi, pada Sabtu, tanggal 4 Februari tahun 2023, dini hari. Sementara itu, laporan NT terhadap 8 anak yang disebut melakukan ruda paksa masih dalam proses penyelidikan PPA Polresta Jambi. Kita masih melakukan penyelidikan, kata Fani. Untuk diketahui, korban pelecehan NT terus bertambah. Hasil olah TKP yang dilakukan di Treskrimum Polda Jambi dan hasil keterangan pihak keluarga korban, total korban mencapai 17 orang. Hal ini juga diungkapkan oleh satu di antara orang tua korban, EF. Katanya, saat ini secara resmi pihaknya melaporkan ada 17 orang korban. EF mencurigai, korban akan terus bertambah, pasalnya pelaku memiliki warung dan rental PlayStation. Olah TKP ini, dipimpin langsung oleh Direskrimum Polda Jambi, Kombes Pol Andri Ananta dan jajaran, dengan mengerahkan tim Inavis. Kata Andri, hasil olah TKP ini pihaknya telah menemukan 6 saksi tambahan, yang direncanakan akan dimintai keterangan pada pekan depan. Kata Andri, sejauh ini baru satu pelaku yakni NT yang resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sejauh ini suaminya baru kita minta keterangan sebagai saksi, ujarnya. Sementara itu, keterangan satu di antara orang tua korban yang mengikuti olah TKP mengatakan, aksi pelecehan ini dilakukan di dalam rumahnya, mulai dari kamar pribadi, ruang belakang, kamar mandi dan di ruang tamu. Ruang isolasi. Oh, ini akan dirawat berapa lama Pak di sini Pak? Sesuai dengan aturan kita minimal 14 hari dulu kita. Oh, sekitar 2 minggu Pak ya? ya. Pak bisa dijelaskan sedikit rangkaian apa saja yang dilakukan, pemeriksaan apa aja? Jalan terus Pak ya. Oke, terus. Masalah pemeriksaan, jalan terus. Kita nanti di sini kan ada masalah pemeriksaan kejiwaan yang harus kita lakukan di sini. Kasih jalan. Sehingga Ya Bang, aman Bang. kita perlu waktu. Awas kepala Mas. Nanti kami pula yang ngurusin kalian lagi. Nah, gimana? Ya awas terus. Gimana mau jalan terus Mas. Ini ada pemeriksaan kejiwaan yang kita lakukan. Ya, sesuai SPO kita itu yang ada di rumah sakit jiwa. Kalau memang kita butuh terus jalan psikologi, terus kita ada penyesalan tersendiri nggak? Ya terus Mas. Hasilnya nanti setelah kita lakukan observasi ya. Melibatkan berapa dokter ya kita belum tahu karena ini baru awal. Kita nanti sesuai dengan perkembangannya saja. Berapa lama? 14 hari. Mulai hari ini ya Bang? Ya, tapi karena masuknya hari ini ya kita mulai hari ini gitu. Yang jelas kita masukkan dulu ke ruang observasi. Nanti kita koordinasikan dengan dokter pemeriksa sehingga apa yang dilakukan nanti dengan dokter itu privasinya dokter nggak bisa kita tuangkan di sini, kita sampaikan di sini. Ya, siapa saya? Silakan. Izin Mas. Kepala bidang pelayanan medis. Ya, izin Mas. Ya, izin ya. Tolong jangan foto-foto pasiennya ya. Mohon maaf ya. Iya Pak. Ya. Mbak, ada penyesalan enggak Mbak atas ini Mbak? Kejadian ini Mbak? Terus ada penyesalan ya? Ada permintaan maaf kepada para korban Mbak? Ada yang mau disampaikan enggak? Iya. Oke. Nih, terima kasih.
Nah, ini terima sosok pelaku pelecehan. Oke ya, sampai di sini ya. Oke. Adik-adik. Silakan ya, makasih ya. Terima kasih. Kawan-kawan, terima kasih. Siap, Bang. Sorry, Bang. Oke. Bang, kami nunggu 14 hari lah di sini. Izin juga Bang untuk yang dari pasien Oke, ini dilarang siap, untuk siap. di video kan ya. Siap. Bang, 14 hari ya, Bang. Iya. Bang, ini jangan lupa masuk lagi, Bang. Kalau ada ruangan. Ini Tribuners. Saat ini informasi daripada pihak rumah sakit yang bersangkutan akan menjalani perawatan selama 14 hari di rumah sakit jiwa. Nah, ini merupakan rangkaian atau prosedur yang harus dilalui sebelum nanti dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Tribuners. Rekan-rekan ada 14 hari ke depannya mungkin lagi tinggal ikut lagi Mas ya. Siap. Pak Jakan ini sebagai rujukan katanya kabit pelayanan. Kabit pelayanan RSJ ya. Nah, ini baru saja kita saksikan. Untuk diketahui, Tribuners, pelaku sendiri tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Jambi sekira pukul 9.40 pagi, dan yang bersangkutan akan menjalani perawatan selama 14 hari ke depan. Kantor lah Pak instansi. Iya. Kita akan update terus, Tribuners. Informasinya ini akan berlangsung selama 14 hari pemeriksaan untuk mengetahui hasilnya, Tribuners. Yang itu yang kacamata. Enggak. Itu yang paling depan. Jangan bilang kita lagi, Bapak. Saya Ari Tondang, Tribuners, pada hari Minggu tepat tanggal 5 Februari 2023. Tribuners, saat ini saya berada di kawasan Alam Berajo, di mana pihak kepolisian di Reskrimum Polda Jambi baru saja melakukan rekonstruksi kasus pelecehan, dugaan pelecehan terhadap 11 anak di bawah umur yang dilakukan oleh seorang wanita berusia 25 tahun, Tribuners. Nah, saat ini pihak kepolisian baru saja melakukan olah TKP dan juga rekonstruksi, dan di sini juga ada mobil Inavis, satu unit mobil Inavis yang diterjunkan. Ini rekonstruksi ini dipimpin langsung oleh di Reskrimum Polda Jambi Kombes Pol Andriananta, Tribuners. Kita lihat. Ini Tribuners. Kita akan mewawancarai langsung. Selamat siang Pak Dir, bisa dijelaskan terkait gelar kita hari ini, Pak Dir? Ya, hari ini kita melaksanakan kegiatan TKP. Ini yang kedua kalinya, karena kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan bersama dengan Inavis dari Polda, dan kami juga melibatkan dari masyarakat sini, Pak KPRT, dan juga para orang tua korban. Oh, apa Pak hasilnya hari ini? Yang pertama, tadi ada tambahan informasi korban sebanyak 6 orang.
yang sudah kami jadwalkan untuk pemeriksaannya. Oke. Ya. Untuk saat ini ada berapa saksi dan alat bukti apa? Apa saja yang Saksi tambahnya 6 orang, ya, 6 orang. Pemeriksaannya akan kita jadwalkan minggu depan. Oke, siap. Saksi yang lainnya tadi kita temukan di TKP, tempat di mana si korban ini diminta, dipaksa untuk melihat adegan-adegan, kemudian dipaksa untuk melakukan dilecehkan korban ini di dua tempat dalam satu rumah. Oke. Untuk suaminya sendiri terlibat atau gimana, Pak? Oh, tidak. Saat ini ya kami memang membutuhkan keterangan suaminya, ya, membutuhkan. Jadi posisi suaminya dan juga ibu mertuanya sebagai saksi. Karena selama ini suaminya juga bersama dengan tersangka. Oke. Untuk dan hasil pemeriksaan dari suaminya bisa menambah informasi terkait masalah tersangka. siap. Untuk pelaku sendiri, Pak, sudah dilakukan pemeriksaan psikologis atau ada punya kelainan atau gimana, Pak? Belum, Pak, ya. Minggu depan baru dijadwalkan. Oke, Ya, siap. sudah ada pendampingan dari PPA Provinsi dan juga dari Polda Jambi. Oke, siap. Terima kasih, Pak Dir. Siap, Pak Dir. Oke, Tribuners. Itu keterangan dari Reskrimum Polda Jambi, Kombes Pol Andri Ananta terkait rekonstruksi yang dilakukan, Tribuners. Loren, Pak ya? Iyalah Loren Subarani. Nah, itu yang tak tahu apa itu namanya kado. Dia tidak mengenal diri kan. Kalau kenal itu memang saya kenal karena kawan sekolah saya kan. Kenal itu. Untuk hati kita jangan itu. Bang. Video. Oke, Tribuners. Saya Ertolang. Borgolnya mana ya? Di Borgol dulu. Borgol dulu, Bang. Tribuners. Kita sedang berada di Polda Jambi, di mana saat ini ibu muda tersangka kasus pelecehan terhadap 17 anak saat ini akan dibawa dari Polda Jambi menuju rumah sakit jiwa, Tribuners. Dan saat ini yang bersangkutan sudah berada di dalam mobil. Udah ngambil foto dah. Saat ini yang bersangkutan, Bu, buka kacanya bentar, Bu. Bentar, Bu, buka kaca. Foto yuk. Ambil foto bentar. Ini yang bersangkutan akan dibawa ke rumah sakit jiwa. Oke. Foto. Siap, Bang, kami nyusul, Bang. Ini motor ya? Iya, Bang. Nah, yang informasi Tribuners, untuk pelaku atau tersangka baru saja berangkat, dibawa ke rumah sakit jiwa. Untuk menjalani pemeriksaan kejiwaan, Tribuners. Siap, Pak Dir. Siap, aman, Pak Dir. Siap. Siap, Pak Dir. Oke, Tribuners, kita akan ikuti terus. Dimana untuk informasi, Tribuners, pelaku berinisial NT berusia 20 tahun dilaporkan dengan kasus pelecehan terhadap 17 anak di bawah umur, 11 anak laki-laki dan 6 anak perempuan. Nah, hasil pemeriksaan dari suami tersangka, pelaku juga
sedikit menunjukkan penyimpangan atau perilaku penyimpangan seksual dan kerap mengancam dirinya atau suami jika tidak menuruti permintaannya. Bang, bang. Ini hari ini dijadwalkan proses pemeriksaan kejiwaan yang bersangkutan di rumah sakit jiwa yang berada di Simpang Rimbo. Kita akan menyusul menuju ke lokasi Tribuners. Untuk informasi juga Tribuners, setelah dilaporkan ditetapkan tersangka, pelaku juga ternyata melapor balik 8 orang anak dengan kasus pemerkosaan Tribuners. Dan sampai saat ini kasus tersebut sedang menjalani pemeriksaan atau proses lebih lanjut di PPA Polresta Jambi. Wah. Oke terus, ikuti terus kita akan menuju ke lokasi. Saya Ari Tonang, selamat pagi Tribuners. Halo Tribuners, kembali bersama saya Arya Tonang Tribuners pada hari Rabu 8 Februari 2022. Tribuners, saat ini saya berada di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, di mana kita akan mendengarkan langsung keterangan dari di Reskrim Polda Jambi terkait perkembangan atau update kasus pelecehan anak di bawah umur oleh seorang wanita muda. Nah, informasinya ada penambahan tersangka baru, penambahan korban baru maksudnya Tribuners. Ada penambahan korban baru daripada wanita muda ini. Kita akan dengarkan sesaat lagi keterangan daripada di Reskrim Polda Jambi Kombes Pol Andriana. Pada saat ini sejumlah nah, ini Tribuners. Saya harus dua beradik ini ribut. Nah, saat ini sudah ada di Reskrim Polda Jambi Kombes Pol Andriana. Aman Pak dia. Oke, siapa mau nanya dulu? Perkembangan hari ini gimana? Apakah ada korban tambahan atau gimana Pak? Ya, jadi seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa kemarin sudah dilaksanakan pemeriksaan terhadap 6 korban yang nama-namanya sudah kami terima sejak hari Minggu saat kita melaksanakan olah TKP kedua, dan kemarin sudah diambil keterangan yang pertama oleh rekan-rekan dari UPTB, PPA Provinsi Jambi, dilaksanakan observasi, dan kami pun juga sudah mulai melakukan pemeriksaan. Dari 6 korban tambahan terdiri dari 5 perempuan dan 1 laki-laki, usianya 13 tahun dan 14 tahun. Totalnya jadi berapa sih? Untuk totalnya 17 korban. Ya, 17 korban berarti tambahannya dari 9 laki-laki menjadi 10 dan dari 2 perempuan menjadi 7. Dan yang korban ini sama dengan yang sebelumnya Pak? Untuk
modus yang dilakukan oleh terlapor atau tersangka ya, yang sudah dilakukan penahanan, tapi prosesnya sekarang dibantarkan ya, nanti akan saya jelaskan. Jadi modusnya perempuan-perempuan ini dipaksa untuk melakukan pembesaran payudara dengan menggunakan alat pompa ASI di rumah si tersangka ini. 4 orang dipaksa, 3 menolak, 1 melakukan dan ada rasa sakit di korban. Untuk statusnya tersangka sekarang gimana Pak? Apakah Sebentar, nanti ya. Yang 2 lagi, kan tadi ada 6 ya. Iya. Yang 2 lagi, 1 perempuan itu dipaksa untuk mengintip saat tersangka dan suami tersangka melakukan hubungan badan, dan 1 laki-laki juga dipaksa untuk mengintip atau melihat tersangka dan suami tersangka melakukan hubungan badan. Ada perkembangan baru dari tersangka, Pak? Perkembangan baru dari tersangka kemarin ya, kita sudah mengirimkan tersangka ke rumah sakit untuk diperiksa kejiwaannya. Jadi seperti yang saya sampaikan beberapa hari yang lalu, kita sudah mendapatkan keterangan dari suami memang betul bahwa ada indikasi dugaan perilaku yang menyimpang, kemudian ada dugaan juga tentang kejiwaan dari si tersangka. Jadi kita dalam hal ini penyidik Polda berkoordinasi dengan UPTD PPA dan juga rumah sakit untuk membantarkan tersangka ke rumah sakit. Dan hasil koordinasi akan dilaksanakan observasi selama 14 hari dari mulai kemarin. Nanti hasilnya apabila sudah selesai akan disampaikan kepada kita. selama 14 hari itu apa aja yang diperiksa? Nah, kalau misalnya mereka lebih paham ya pemeriksaan kejiwaannya. Kita nanti hanya menerima laporan ataupun hasil dari apa yang mereka sudah kerjakan. Ya, Tapi prinsipnya dari keterangan korban, kemudian saksi-saksi, ya, walaupun tersangka ini belum mengakui apa yang menjadi laporan dari para korban, ya, karena terakhir dalam pemeriksaan kita tanyakan kembali ya, tentang kejadian yang dialami oleh para korban, termasuk video-video, foto-foto yang ada di handphone yang selama ini diperlihatkan kepada korban. Jadi si tersangka ini tidak mengakui bahwa memiliki video, memiliki foto, apalagi memperlihatkan kepada korban. Faktanya kita sudah mengangkat beberapa video dan foto yang sudah dihilangkan. Ini agak saya blur ya, mohon maaf. Oke. Artinya didokumentasikan ya? Bukan didokumentasikan. Oh, koleksinya. Koleksinya. Ini sesuai dengan keterangan dari suami yang suami sempat melihat bahwa istrinya mempunyai koleksi video-video porno, kemudian gambar-gambar porno yang sama dengan apa yang diterangkan oleh korban bahwa mereka ini dipaksa untuk melihat. Itu video tersangka atau gimana, Pak? Bukan video tersangka. Ya, ini koleksi video tersangka. Tapi itu anak-anak semua. Ada, kalau keterangan dari suami, ada video yang pemainnya adalah dewasa dan anak-anak, tapi ini belum kita temukan. Kalau foto-foto yang ini, foto-foto dewasa semua dan video-video dewasa. Oke. Berapa banyak, Pak, koleksi? Koleksinya berapa banyak, Pak? Perkiraan sampai puluhan atau ratusan? Puluhan. Puluhan, Pak, ya? Ya. Tapi yang baru kita berhasil angkat mungkin ada beberapa dan beberapa video foto. Koleksinya di HP dari mana? Di handphone. Jadi handphone itu sudah kita sebagai barang bukti. Ya, kemudian kita angkat dokumen-dokumen yang pernah dihilangkan oleh tersangka, dan hasil pemeriksaan tersangka tidak pernah mengakui bahwa tersangka itu memiliki koleksi video-video porno dan foto-foto porno. Pak, mungkin ada tersangka baru dan apakah membuka posko untuk korban yang lain? Kalau untuk tersangka baru, Maksudnya korban yang baru? Oh, korban baru, ya. Sampai saat ini, ya, kami sudah menyampaikan nomor telepon kepada masyarakat di sana, dan kita aktif. Kita sangat aktif komunikasi dengan lingkungan di sana, dari mulai RT, keluarga korban. Jadi kalau memang ada informasi, mereka pasti menyampaikan kepada kami. Dibuktikan di hari Minggu saat kita melaksanakan olah TKP,
mereka menyampaikan ada 6 dan kita respon. Kita menjadwalkan untuk kita minta mereka diambil keterangan dan observasi. Dan terhadap perkembangan terhadap 11 korban yang sudah kita ambil keterangan dan juga sudah kita laksanakan observasi, 10 diantaranya saat ini berada di Panti Alia-Tama. Itu memang sesuai dengan ini Ya, itu sesuai dengan aturan. Ya, ketika memang ini dibutuhkan pendampingan yang lebih intens lagi, penanganan yang lebih khusus lagi, dan keluarga menyetujui, maka mereka semua dititipkan ke Panti Alia-Tama. Tapi hanya 10 orang dikarenakan 1 orang ini masih diasuh, orang tuanya masih siap, sanggup mengasuh dan menjaga anaknya. Itu proses belajar mengajar mereka sekolah Tidak terganggu sama sekali, karena di sana juga banyak tenaga guru, kemudian psikologi, kemudian juga ada sarana untuk mereka bermain, sehingga rasa trauma itu lebih cepat hilang. Bicara ini bang, modus tersangka, ini kan dia ada buka rental usaha PS ya bang? Ya. Apakah itu salah satu cara dia untuk mengundang anak-anak tuh bermain di rumahnya atau gimana? Saya sampaikan terkait masalah motif ya. Dari awal, si tersangka ini tidak pernah mengakui apa yang terjadi di sana yang dilaporkan oleh korban sampai sekarang. Ya, termasuk yang tadi saya sampaikan bahwa video-video yang dimiliki yang selama ini dipertontonkan kepada si korban itu tidak pernah mengakui. Tapi kita bisa membuktikan setelah kita sita handphonenya, kita angkat beberapa dokumen yang pernah dihilangkan, ada video-video dan foto-foto. Ya, jadi kita tidak mengejar pengakuan daripada tersangka, ya, tidak mengejar. Tapi untuk motif masih kita dalami. Apakah memang betul dia membuka rental untuk bisa membawa anak-anak datang ke rumah? Ya, kita pasti akan dalami. Pak, sedikit Pak terkait 6 korban baru yang perempuan itu, apakah modus atau iming-imingnya sama dengan korban sebelumnya Pak? Jadi kedatangan korban-korban wanita atau perempuan, ya perempuan anak perempuan ini itu dalam rangka belanja, karena di sana selain merentalkan PlayStation, ya video game, dia juga buka warung. Nah saat dia belanja inilah ya dipaksa untuk memperbesar payudaranya dengan menggunakan pompa ASI. Korban ada diiming-imingin dikasih uang nggak? Tidak, hanya dipaksa. Terhadap korban yang 2 orang, 1 perempuan dan 1 laki-laki, itu dipaksa untuk melihat saat si tersangka dan suami sedang melakukan hubungan badan. Apakah memperbesar payudara tadi itu untuk memuaskan dia juga? Ya, kita akan coba dalami ya. Jadi kan kita baru dapatkan keterangan kemarin, ya kemarin, dan kita belum lagi pemeriksaan terhadap si tersangka, karena tersangka sekarang posisinya kan sudah di rumah sakit, ditangani oleh rekan-rekan dari rumah sakit untuk mengecek kejiwaannya. Dari periksa sementara sejak kapan peristiwa ini dilakukan? Sudah berapa lama Pak? Kemarin sudah kami sampaikan. Jadi laporan dari para korban ini kali pertamanya itu tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan Februari 2023. Jadi sudah beberapa kali. Tapi mulainya ya dari keterangan korban sejak tanggal 24 Januari 2023. Pak, kalau untuk rentalnya itu sudah sejak tahun lalu. Ya rentalnya. Kalau untuk pekerjaan pelaku sebelumnya apa Pak? Perawat dan LC itu benar nggak Pak? Kami akan tanyakan. Ya, kami akan tanyakan. Kalau pekerjaan suaminya betul, dia pemain organ tunggal. Pekerjaan suaminya. Tapi beberapa bulan disampaikan oleh korban, mohon maaf oleh suami tersangka saat kita ambil keterangan, ya sempat sakit 8 bulan dan ibu suaminya pun menyampaikan si suaminya ini sempat sakit 8 bulan tapi tidak ada perawatan dari si istrinya. Ya, tidak ada perawatan, tidak ada perhatian dari istrinya. Yang memperhatikan si ibu dari suami tersangka dan juga lingkungan. Itu yang terjadi saat si suami tersangka ini sedang mengalami sakit selama 8 bulan. Oke. Suaminya ini tahu enggak Pak kalau misalnya si istrinya ini mencabuli anak-anak itu? Tahu, begitu dilaporkan
Pertama laporannya kan bahwa istrinya yang diperkosa. Tapi begitu dikonfirmasi kepada orang tua anak-anak ini, ternyata faktanya adalah anak-anak ini yang dilecehkan. Terkait penolakan hubungan badan sebelumnya itu Pak, apakah itu penolakan untuk diintip anak-anak atau gimana Pak? Kalau keterangan dari suami karena kondisinya tidak sehat. Bukan untuk diintip anak-anak itu Pak? Bukan. Pak, Tidak mungkin sehat kondisinya. sedikit Pak, itu kan terkait awal mulanya itu dia merasa jadi korban. Ya. Apa yang terjadi pada hari itu Pak, sehingga dia merasa menjadi korban pemerkosaan, padahal itu adalah kemauannya sendiri Pak. Apa yang terjadi pada saat itu? Sehingga dia merasa ingin melaporkan juga pada hari itu juga Pak. Ya, karena di hari itu, ya, di hari Kamis, si tersangka ini menyampaikan kepada lingkungan, kepada warga di sana bahwa dia diperkosa oleh anak-anak. Nah, terjadilah pertemuan antara warga dengan si tersangka ini. Oke. Begitu dikonfirmasi, ternyata tidak seperti itu. Ditanyakan kepada anak-anak oleh orang tuanya, tidak seperti itu kejadiannya. Kejadiannya adalah dilecehkanlah anak-anak ini. Nah, Sehingga keluarga korban, anak-anak ya, ini membuat laporan kepada kepolisian. Oke, alasannya kan seharusnya dia kan menikmati Pak. Artinya kan korban ini ya dia nikmati. Kenapa kemudian dia sendiri yang mengungkapkan ke publik bahwa dia menjadi korban pemerkosaan? Apakah ada orang-orang lain yang mencoba ikut campur tangan atau gimana Pak terkait? Kita akan dalami. Ya. Oke. Kita akan dalami apa motivasinya dia menyampaikan kepada orang tua dari anak-anak yang menurut si tersangka kami ya adalah pelaku dari pemerkosaan. Oke. Pak, selama di rumah sakit apakah pelaku ini dapat pengawal dari petugas polisi atau gimana nanti? Pasti ya. Selain dari petugas rumah sakit, kebetulan saya juga langsung mengecek di rumah sakit tersebut ada petugasnya. Kemudian kita juga menyiapkan anggota yang pertama anggota berseragam dari Direktorat Samapta, kemudian anggota reserse dan juga polwan. Ya, kami langsung mengecek ke rumah sakit tersebut dan melihat kesiapan dari rumah sakit tersebut. Anak-anak tersebut waktu mendapat pelecehan dan disuruh ngintip itu memang dalam keadaan tidak berdaya, gitu nih. Ya. Sehingga waktu disuruh ngintip ya ngintip aja. Ya, gitu. Jadi makanya tadi saya sampaikan ya, ada video-video yang diperlihatkan terlebih dahulu kepada para korban, dirangsang dulu kepada korban, ya. Baru nanti dia dipanggil satu persatu ke kamar. Ya, mungkin adegan-adegan video itulah yang dicoba untuk dilakukanlah pelecehan dari si tersangka kepada korban. Oke, Pak Dir. Ya. Ini kan ada 17 korban nih totalnya. Adakah salah satu korban ini sampai disuruh untuk berhubungan badan dengan dia? Sesuai dengan keterangan tambahan, ya, keterangan lanjutan dari korban, ada 2 korban yang dipaksa untuk berhubungan badan. Ya. Itu umur berapa Pak? 14 tahun sama kalau tidak salah 12 tahun. Oh, siap. Ya, ada 2. Itu setelah menonton film dewasa itu Pak? Iya. Oh. Semuanya diawali dengan menonton film. Oh, oke. Sampai puncak gitu kan. Sampai puncak mana? Iya. Pada hubungan badan maksudnya. Siap. Oke. Fotonya. Siap. Oke, Tribuners. Saya Ertonang, selamat pagi. Ibu muda pelecehan 17 anak di Jambi malah mengaku jadi korban. NT, 20, ibu muda tersangka pelecehan 17 anak di bawah umur kini sudah ditahan di Mapolda Jambi. Namun, NT melaporkan sejumlah anak dengan kasus ruda paksa ke Polresta Jambi. NT melapor ke Polresta Jambi pada Jumat tanggal 3 Februari tahun 2023. Laporan NT tersebut bersamaan dengan laporan 17 anak yang menjadi korban NT ke Polda Jambi. Kanit PPA Satreskrim Polresta Jambi Ibda Krisvani Saruksuk mengatakan, NT melaporkan 8 anak atas dugaan kasus ruda paksa. Pengakuan NT, dia menjadi korban ruda paksa di rumahnya sendiri, di kawasan Rawasari, Alam Barajo, Kota Jambi. Rumah tersebut juga menjadi TKP laporan 17 anak yang mengaku dilecehkan oleh NT. Saat ini, kedua belah pihak saling lapor dan mengaku menjadi korban. NT sendiri telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Subdit 4 PPA di Treskrimum Polda Jambi pada Sabtu, tanggal 4 Februari tahun 2023, dini hari. Sementara itu,
Laporan NT terhadap 8 anak yang disebut melakukan ruda paksa masih dalam proses penyelidikan PPA Polresta Jambi. Kita masih melakukan penyelidikan, kata Fani. Untuk diketahui, korban pelecehan NT terus bertambah. Hasil olah TKP yang dilakukan di Treskrimum Polda Jambi dan hasil keterangan pihak keluarga korban, total korban mencapai 17 orang. Hal ini juga diungkapkan oleh satu di antara orang tua korban, EF. Katanya, saat ini secara resmi pihaknya melaporkan ada 17 orang korban. EF mencurigai, korban akan terus bertambah, pasalnya pelaku memiliki warung dan rental PlayStation. Olah TKP ini dipimpin langsung oleh Direskrimum Polda Jambi, Kombes Pol Andri Ananta dan jajaran, dengan mengerahkan tim Inafis. Kata Andri, hasil olah TKP ini pihaknya telah menemukan 6 saksi tambahan, yang direncanakan akan dimintai keterangan pada pekan depan. Kata Andri, sejauh ini baru satu pelaku yakni NT yang resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sejauh ini suaminya baru kita minta keterangan sebagai saksi, ujarnya. Sementara itu, keterangan satu di antara orang tua korban yang mengikuti olah TKP mengatakan, aksi pelecehan ini dilakukan di dalam rumahnya, mulai dari kamar pribadi, ruang belakang, kamar mandi dan di ruang tamu. Ruang isolasi. Oh, ini akan dirawat berapa lama Pak di sini Pak? Sesuai dengan aturan kita minimal 14 hari dulu kita. Oh, sekitar 2 minggu Pak ya? ya. Pak, bisa dijelaskan sedikit rangkaian apa saja yang dilakukan, pemeriksaan apa aja? Jalan terus Pak ya. Oke, terus. Masalah pemeriksaan, jalan terus. Kita nanti di sini kan ada masalah pemeriksaan kejiwaan yang harus kita lakukan di sini. Kasih jalan. Sehingga Ya Bang, aman Bang. kita perlu, perlu waktu. Awas kepala mas. Nanti kami pula yang ngurusin kalian lagi. Nah, gimana? Ya awas terus. Gimana mau jalan terus mas? Ini ada pemeriksaan kejiwaan yang kita lakukan. Ya, sesuai SPO kita itu jiwa yang ada di rumah sakit jiwa. Kalau memang kita butuh Terus jalan mas. psikologi, Kak, ini kita ada penyesalan tersendiri Kak. Ya terus mas. Hasilnya nanti setelah kita lakukan observasi ya. Melibatkan berapa dokter itu? Ya kita belum tahu karena ini baru awal. Kita nanti sesuai dengan perkembangannya saja. Berapa lama? Ya, 14 hari. Mulai hari ini ya Bang? Ya, tapi karena masuknya hari ini ya kita mulai hari ini gitu. Yang jelas kita masukkan dulu ke ruangan observasi. Nanti kita koordinasikan dengan dokter pemeriksa sehingga apa yang dilakukan nanti dengan dokter itu privasinya dokter nggak bisa kita tuangkan di sini, kita sampaikan di sini. Ya, siapa saya? Kerjakan. Izin mas. Kalau bidang pelayanan medis. Ya, izin mas. Ya. Izin ya. Izin ya. Tolong jangan foto-foto pasiennya ya. Mohon maaf ya. Iya Pak. Ya. Mbak, ada penyesalan enggak Pak atas ini Mbak? Kejadian ini Mbak? Terus ada penyesalan ya. Ada permintaan maaf kepada para korban Mbak? Ada yang mau disampaikan nggak? Iya. Oke. Cik, terima kasih. Nah, ini terima sosok pelaku pelecehan. Oke ya, sampai di sini ya. Oke. Adik-adik. Silakan ya, makasih ya. Terima kasih. Kawan-kawan, terima kasih. Siap Bang, sorry Bang. Oke. Bang, kami nunggu 14 hari di sini. Izin juga bang untuk yang di pasien Oke, ini dilarang siap, untuk siap. di video kan ya. Siap. Sudah 14 hari ya bang. Iya. Bang, ini jangan lupa masuk lagi bang. Kalau ada ruangan Ini Tribuners, saat ini informasi daripada pihak rumah sakit yang bersangkutan akan menjalani perawatan selama 14 hari di rumah sakit jiwa. Nah, ini merupakan rangkaian atau prosedur yang harus dilalui sebelum nanti dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Tribuners. Rekan-rekan ada 14 hari ke depannya boleh lagi insert
tinggal ikut lagi Mas ya. Siap. Pak Gadan ini sebagai apa dikatakan? Kabit pelayanan. Pelayanan RS2 ya. Nah, ini baru saja kita saksikan untuk diketahui Tribuners, pelaku sendiri tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Jambi sekira pukul 9.40 pagi, dan yang bersangkutan akan menjalani perawatan selama 14 hari ke depan. Kita akan update terus Tribuners, informasinya ini akan berlangsung selama 14 hari pemeriksaan untuk mengetahui hasilnya Tribuners. Yang itu yang kacamata. Enggak. Itu yang paling depan. Saya Ari Tondang, Tribuners, pada hari Minggu tepat tanggal 5 Februari 2023. Tribuners, saat ini saya berada di kawasan Alam Berajo, di mana pihak kepolisian di Reskrimum Polda Jambi baru saja melakukan rekonstruksi kasus dugaan pelecehan terhadap 11 anak di bawah umur yang dilakukan oleh seorang wanita berusia 25 tahun Tribuners. Nah, saat ini pihak kepolisian baru saja melakukan olah TKP dan juga rekonstruksi, dan di sini juga ada mobil Inavis, satu unit mobil Inavis yang diterjunkan. Sini rekonstruksi ini dipimpin langsung oleh di Reskrimum Polda Jambi Kombes Pol Andri Ananta Tribuners. Kita lihat. Ini Tribuners. Kita akan mewawancarai langsung. Selamat siang Pak Dir, bisa dijelaskan terkait gelar kita hari ini Pak Dir? Ya, hari ini kita melaksanakan kegiatan TKP. Ini yang kedua kalinya, karena kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan bersama dengan Inavis dari Polda, dan kami juga melibatkan dari masyarakat sini, Pak KPRT dan juga para orang tua korban. Oh, apa Pak hasilnya hari ini? Yang pertama, tadi ada tambahan informasi korban sebanyak 6 orang yang sudah kami jadwalkan untuk pemeriksaannya. Oke. Ya. Untuk saat ini ada berapa saksi dan alat bukti ya Pak? Apa saja yang dia? Tambahnya 6 orang, ya, 6 orang. Pemeriksaannya akan kita jadwalkan minggu depan. Oke, siap. Yang lainnya tadi kita temukan di TKP, kita bahkan di mana si korban ini diminta, dipaksa untuk melihat adegan-adegan, kemudian dipaksa untuk melakukan dilecehkan kepada korban ini di dua tempat dalam satu rumah. Oke, untuk suaminya sendiri terlibat atau gimana Pak? Oh tidak. Saat ini ya kami memang membutuhkan keterangan suaminya, ya, membutuhkan. Jadi posisi suaminya dan juga ibu mertuanya sebagai saksi. Karena selama ini suaminya juga bersama dengan tersangka. Oke, untuk dan hasil pemeriksaan dari suaminya bisa menambah informasi setelah tersangka. Siap. Untuk pelaku sendiri Pak, sudah dilakukan pemeriksaan psikologis atau ada punya kelainan atau gimana Pak? Belum Pak ya? Minggu depan baru dijadwalkan. Oke, ya, siap. Sudah ada pendampingan dari PPA Provinsi dan juga dari Polda Jambi. Oke, siap. Terima kasih Pak Dir. Siap Pak Dir. Oke, Tribuners. Itu keterangan dari Reskrimum Polda Jambi Kombes Pol Andri Ananta terkait rekonstruksi yang dilakukan Tribuners.
Lauren Pak ya? Iyalah Lauren Subarani. Nah itu yang nggak tahu apa itu namanya kado. Kita tidak memperkenalkan diri kan. Kalau kenal itu memang saya kenal karena kawan sekolah saya kan. Kenal itu. Bang. Video. Oke Tribuners, saya Ertondang. Borgolnya mana ya? Di Borgol dulu, Bang. Tribuners. Kita sedang berada di Polda Jambi, di mana saat ini ibu muda tersangka kasus pelecehan terhadap 17 anak saat ini akan dibawa dari Polda Jambi menuju rumah sakit jiwa Tribuners. Dan saat ini yang bersangkutan sudah berada di dalam mobil. Udah ngambil foto dah. Saat ini yang bersangkutan, Bu, buka kacanya bentar, Bu. Bentar, Bu, buka kaca. Foto yuk. Ambil foto bentar. Nah, ini yang bersangkutan akan dibawa ke rumah sakit jiwa. Oke. Foto. Siap Bang, kami nyusul Bang. Iya Bang. Ini motor ya? Iya Bang. Nah, yang informasi Tribuners untuk pelaku atau tersangka baru saja berangkat, dibawa ke rumah sakit jiwa. Untuk menjalani pemeriksaan kejiwaan Tribuners. Siap Pak Dir? Siap, aman Pak Dir. Siap. Siap Pak Dir. Oke Tribuners, kita akan ikuti terus. Dimana untuk informasi Tribuners, pelaku berinisial NT berusia 20 tahun dilaporkan dengan kasus pelecehan terhadap 17 anak di bawah umur, 11 anak laki-laki dan 6 anak perempuan. Nah, hasil pemeriksaan dari suami tersangka, pelaku juga sedikit menunjukkan penyimpangan atau perilaku penyimpangan seksual dan kerap mengancam dirinya atau suami jika tidak menuruti permintaannya. Bang. Ini hari ini dijadwalkan proses pemeriksaan kejiwaan yang bersangkutan di rumah sakit jiwa yang berada di Simpang Rimbo. Kita akan menyusul menuju ke lokasi Tribuners. Untuk informasi juga Tribuners, setelah dilaporkan ditetapkan tersangka, pelaku juga ternyata melapor balik 8 orang anak dengan kasus pemerkosaan Tribuners. Dan sampai saat ini kasus tersebut sedang menjalani pemeriksaan atau proses lebih lanjut di PPA Polresta Jambi. Bang.
Oke, terus ikuti terus kita akan menuju ke lokasi. Saya Ari Tonang, selamat pagi Tribuners. Halo Tribuners, kembali bersama saya Ari Tonang Tribuners pada hari Rabu 8 Februari 2022. Tribuners, saat ini saya berada di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, di mana kita akan mendengarkan langsung keterangan dari di Reskrim Polda Jambi terkait perkembangan atau update kasus pelecehan anak di bawah umur oleh seorang wanita muda. Nah, informasinya ada penambahan tersangka baru, penambahan korban baru maksudnya Tribuners. Ada penambahan korban baru daripada wanita muda ini. Kita akan dengarkan sesaat lagi keterangan daripada di Reskrim Polda Jambi Kombes Pol Andriana. Pada saat ini sejumlah nah, ini Tribuners. Saya harus lebaran. Ada sibuknya. Dua beradik ini ribut. Nah, saat ini sudah ada di Reskrim Polda Jambi Kombes Pol Andriana. Ada nih, ada. Si Tribun. Aman Pak dia. Oke, siapa mau nanya dulu? Pak, perkembangan hari ini gimana? Apakah ada korban tambahan dan gimana Pak? Ya, jadi seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa kemarin sudah dilaksanakan pemeriksaan terhadap 6 korban yang nama-namanya sudah kami terima sejak hari Minggu saat kita melaksanakan olah TKP kedua, dan kemarin sudah diambil keterangan yang pertama oleh rekan-rekan dari UPTD, PPA Provinsi Jambi, dilaksanakan observasi, dan kami pun juga sudah mulai melakukan pemeriksaan. Dari 6 korban tambahan terdiri dari 5 perempuan dan 1 laki-laki, usianya 13 tahun dan 14 tahun. Totalnya jadi berapa sekarang? Untuk totalnya 17 korban. Ya, 17 korban berarti tambahannya dari 9 laki-laki menjadi 10 dan dari 2 perempuan menjadi 7. Dan yang korban ini sama dengan yang sebelumnya Pak? Untuk modus yang dilakukan oleh terlapor atau tersangka ya, yang sekarang sudah dilakukan penahanan, tapi prosesnya sekarang dibantarkan ya, nanti akan saya jelaskan. Jadi modusnya perempuan-perempuan ini dipaksa untuk melakukan pembesaran payudara dengan menggunakan alat pompa ASI di rumah si tersangka ini. 4 orang dipaksa, 3 menolak, 1 melakukan dan ada rasa sakit di korban. Itu statusnya tersangka sekarang gimana Pak? Apakah Sebentar, nanti ya. Yang 2 lagi, kan tadi ada 6 ya. Iya. Yang 2 lagi, 1 perempuan itu dipaksa untuk mengintip saat tersangka dan suami tersangka melakukan hubungan badan, dan 1 laki-laki juga dipaksa untuk mengintip atau melihat tersangka dan suami tersangka melakukan hubungan badan. Ada perkembangan baru dari tersangka Pak? Perkembangan baru dari tersangka kemarin ya, kita sudah mengirimkan tersangka ke rumah sakit untuk diperiksa kejiwaannya. Jadi seperti yang saya sampaikan beberapa hari yang lalu, kita sudah mendapatkan keterangan dari suami memang betul bahwa ada indikasi dugaan perilaku yang menyimpang, kemudian ada dugaan juga tentang kejiwaan dari si tersangka. Jadi kita dalam hal ini penyidik Polda
berkoordinasi dengan UPTD PPA dan juga rumah sakit untuk membantarkan tersangka ke rumah sakit. Dan hasil koordinasi akan dilaksanakan observasi selama 14 hari dari mulai kemarin. Nanti hasilnya apabila sudah selesai akan disampaikan kepada kita. Selama 14 hari itu apa aja yang diperiksa? Nah, kalau pemeriksaannya mereka lebih paham ya, pemeriksaan kejiwaannya. Kita nanti hanya menerima